justru hanya semakin berpaut pada Allah. Hanya di dalam Allah saja, hanya melalui jalan doa. Ya, dan kalau doa itu otentik, ya, dengan segala jatuh bangunnya, juga akan menghasilkan buah-buah kerendahan hati dan juga buah-buah roh yang lainnya. Jadi satu hal kita perlu ingat, setan hanya bisa dihadapi bersama Allah, di dalam Allah, dan oleh kuasa Allah. Dan segala tipu muslihat perangkap setan ini hanya dapat disingkapkan oleh cahaya ilahi, oleh terang ilahi sendiri. Dan karena itu cara menghadapinya seperti diungkapkan Santo Yohanes Salib dalam komentarnya, hanya bisa dihadapi dengan doa, penyangkalan diri, dan kerendahan hati. Ada satu bagian dari riwayat Santo Yohanes Salib. Saya tiba-tiba teringat hal ini ya. Bagaimana ternyata apa? Rupanya dalam satu biara, jadi satu biara Santa Teresa Avila ya. Suatu ketika kemudian ada suster, ya, jadi suster yang kemudian mempunyai pengalaman rohani yang luar biasa, diberikan kebijaksanaan yang luar biasa ya. Jadi kemudian artinya apa? Dia menjadi seorang yang ahli kitab suci, ahli kemudian ya banyak hal secara teologis, menguasai semuanya ya. Ya, jadi kemudian juga banyak imam-imam kemudian yang datang, kemudian artinya apa ya, berbicara dengan dia dan sebagainya. Kemudian ya merasa, wah, suster ini benar-benar seorang yang suci ya, lalu mempunyai ya kesalehan yang luar biasa dan diberikan pengetahuan yang luar biasa. Bahkan kemudian pengalaman-pengalaman mistiknya juga luar biasa. Tetapi rupanya di biara itu ya, sang pemimpinnya, jadi pemimpin biara, jadi priornya begitu, kemudian merasa ada sesuatu yang ya, karena rahmat jabatan ya, jadi rahmat jabatan yang diberikan Tuhan, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ya, ada sesuatu yang ya, apakah ini sungguh-sungguh segala pengetahuan, kebijaksanaan dan pengalaman mistik itu sungguh-sungguh dari Tuhan? Ya. Tentu kemudian selain merasa tidak beres, tentu dia sudah menguji juga. Biasanya ujian di biara itu ya, biasanya melalui jalan apakah dilihat sungguh-sungguh rendah hati, apakah juga sungguh-sungguh bisa taat gitu ya. Kalau itu dalam berkaitan dengan orang-orang hidup membiara, yaitu dengan kaul ketaatan. Nah, kemudian suster ini akhirnya mengundang Santo Yohanes dari Salib untuk datang ke biara untuk kemudian ya melihat dan berbicara dengan suster, salah satu suster yang mempunyai pengalaman mistik dan pengetahuan yang luar biasa ini. Ya, Santo Yohanes Salib kemudian datang dan pemimpinnya ini kemudian menceritakan semua latar belakangnya. Nah, kemudian akhirnya Santo Yohanes Salib ketika bertemu dengan suster yang punya pengalaman mistik luar biasa, mempunyai banyak pengetahuan yang rohani dan juga pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Kemudian tiba-tiba Santo Yohanes Salib diberikan satu karunia membeda-bedakan roh ya, diberikan satu karunia dalam discernment. Dia merasa bahwa justru yang pada saat itu kemudian dia hadapi yang ada dalam diri suster itu adalah rajanya setan. Ini saya pernah baca dari riwayat hidup Santo Yohanes Salib, satu buku kecil yang ditulis oleh Romo Hendrikus Pityarto Okarem. Ya, sekarang Bapak Uskup untuk Keuskupan Malang ya. Jadi buku kecil riwayat hidup Santo Yohanes Salib. Ya. Tapi kemudian artinya apa? Jadi setelah Santo Yohanes Salib diberikan satu karunia discernment bahwa ini justru yang bercokol dalam diri suster itu kemudian justru malah raja setan ya istilahnya. Lalu Santo Yohanes Salib menarik diri, lalu kemudian dia sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh berpuasa untuk suster tersebut. Sebagaimana yang diajarkan Tuhan Yesus dalam Injil bahwa untuk jenis-jenis tertentu hanya bisa dapat dihadapi melalui doa dan puasa.
Santo Yohanes Salib berdoa secara khusus, lalu juga kemudian berdoa dan berpuasa. Dan sampai kemudian tiba waktunya mulai melakukan ibadat resmi gereja untuk pengusiran setan, yaitu eksorsisme atas suster ini. Dan memang kemudian akhirnya ya sudah, memang kemudian suster ini bisa ditolong, bisa diselamatkan. Dan setan tersebut, raja setan tersebut bisa diusir. Tetapi kemudian dalam pengalaman itu, memang pengalaman lebih lanjut di biara tersebut, memang kemudian ya diceritakan lebih lanjut, ya Santo Yohanes Salib sudah kembali ya, suster itu kemudian sudah diselamatkan oleh Tuhan dalam hal ini, ditolong oleh Tuhan melalui eksorsisme yang dilakukan Santo Yohanes Salib. Lalu kemudian akhirnya memang berapa waktu di biara itu juga mengalami gangguan-gangguan setan, yaitu apa? Kadang-kadang setan itu muncul dalam wujud Romo Yohanes Salib tadi, Pastor Yohanes Salib, dan melakukan tindakan yang aneh-aneh begitu ya. Tetapi kemudian ya suster-suster di sana sadar bahwa ini sebenarnya adalah pekerja godaan dari setan. Ya. Tetapi satu hal, kembali lagi satu poin yang ditekankan oleh Santo Yohanes Salib, setan hanya dapat dihadapi dengan doa, penyangkalan diri, dan kerendahan hati. Santo Yohanes Salib juga kemudian mengutip dari surat Santo Paulus kepada jemaat di Efesus bab 6 ayat 11 sampai 12 untuk menghadapi setan ini. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Yang dimaksud darah dalam komentar Santo Yohanes Salib adalah dunia. Dan perlengkapan senjata Allah dalam komentarnya Santo Yohanes Salib menyatakan perlengkapan senjata Allah adalah doa dan salib Kristus. Karena hanya melalui doa dan salib Kristus, di situ dapat ditemukan penyangkalan diri dan kerendahan hati. Setan bapak segala dusta, bapak segala kesombongan, hanya dapat dihadapi dengan kerendahan hati. Nah, satu hal yang perlu kita ingat dalam menghadapi dan mengatasi serangan dari setan, kita juga perlu menghindari dua ekstrim, ya. Ekstrim yang pertama yaitu apa? Ekstrim pertama ini orang tidak percaya adanya roh jahat. Nah, ini juga bisa terjadi terutama karena pengaruh rasionalisme yang bahkan juga melanda pada gereja pada beberapa dekade lalu. Jadi ini membawa pengaruh di mana orang kemudian tidak percaya pada adanya roh jahat. Tentunya dalam hal ini yang paling diuntungkan ya roh jahat sendiri. Karena apa? Dianggap tidak ada sehingga dia dapat bekerja secara bebas. Kemudian ekstrim kedua yang juga perlu kita hindari, yaitu orang terlalu melebih-lebihkan kehadiran dan kuasa roh jahat ini. Ya. Jadi kemudian misalnya merasa bahwa sedikit-sedikit setan menghantui, di mana-mana ada setan. Ya, tentunya ini juga menjadi satu godaan di mana orang bukan sibuk untuk hidup di hadirat Allah, untuk berfokus pada Allah, tetapi malah orang kemudian sibuk memusatkan pikiran dan juga menimbulkan kekhawatiran-kekhawatiran dan ketakutan, yaitu dengan terlalu memusatkan pikiran dan hatinya hanya kepada kehadiran roh jahat. Tentu ini juga merupakan satu godaan dan satu gangguan. Jadi dalam hal ini perlu kita sadari satu sarana efektif untuk juga menghadapi godaan-godaan ini, yaitu dengan terus berusaha hidup di hadirat Allah.